salah satu calon melihat politik di tahun 2012 Aceh, khususnya Aceh. 2012. 2017. 2017 belum sampai. Baru kita di 2016. Memang 2017 ada pilkada. Politik pun bergerak ke arah pilkada. Macam-macam cara agar menang pilkada, kan itu. Nah, sejauh cara-cara untuk menang itu halal, ya silakan. Nah, ini menyangkut pilkada ya. Kalau cara-cara menggunakan cara-cara pilkada 2012 itu jelas haram. Ada pembunuhan di situ, ada penculikan, ada intimidasi, ada teror, ada money politik, ada kong kali kong antara penyelenggara pilkada dengan kontestan pilkada. Nah, ada lagi lah. Kalau Anda sebagai calon gubernur, tantangannya apa di tahun ini pasti berbeda antara 2012. Tantangannya kalau saya tidak ada dana. Cuma faktor biaya, karena bagaimanapun pilkada itu butuh biaya. Dan saya cuma punya masa. Ya, syukur punya masa. Walaupun tak ada biaya, yang sakit nggak ada masa, nggak ada biaya. Apakah di tahun 2012 ini akan terulang lagi? Hanya Tuhan yang tahu, kalau belum terjadi. Tetapi suasananya sudah beda. Yang pertama, pelaku pilkada haram sudah merasakan akibat dari keharamannya itu. Yang kedua, rakyat pun sudah belajar dari pengalaman. Yang ketiga, mungkin hukum atau negara tidak lagi diam menonton saja terhadap kemungkinan adanya pilkada haram. Yang berbeda di situasi antara 2012 dan 2017, tapi tidak ada tantangan paling berat. Kan belum terjadi, tantangan bisa jadi ada, bisa jadi ringan. Tapi kalau orang lain sedang berjuang mendapat simpati rakyat, saya berjuang juga, tapi nggak terlalu berat buat saya dibandingkan dengan negara lain. Untuk mendapat simpati rakyat, dukungan rakyat tidak berat, tidak seberat mereka. Tidak seberat mereka. Ini tercermin dari survei kan, berkali-kali dibuat survei gitu terus hasilnya. Saya datar. Irwandi terlalu di atas. Ya. Jadi ini kan cerminan dukungan rakyat. Apakah Anda percaya dengan hasil survei itu? Itu dilakukan secara ilmiah. Kalau bicara ilmiah wajib percaya. Sama dengan quick count pun secara ilmiah lihat hasilnya nggak jauh beda. Sedikit beda dengan yang kenyataannya. Berarti ada kemungkinan Anda akan mendapatkan suara terbanyak di pilkada ini. Mungkin. Kenapa Anda maju lagi sebagai gubernur? Sebenarnya apa yang belum selesai selama 5 tahun Anda memimpin Aceh? Banyak yang belum selesai atau belum berlanjut. Ternyata memang ada banyak yang nggak dilanjutkan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pemimpin sekarang. Seandainya pemimpin sekarang mampu menjaga ritme pembangunan, minimum mempertahankan seperti apa yang telah buat, apalagi dibuat lebih bagus, saya pun tidak punya alasan untuk mencalonkan diri lagi. Tapi karena itu tidak terjadi, maka saya coba bangkit untuk memperbaiki Aceh lagi. Cita-cita yang belum tercapai selama Anda menjadi gubernur di tahun 2007 sampai 2012. Nah, yang belum tercapai adalah penurunan angka kemiskinan sampai minimum sama dengan angka kemiskinan nasional yang sekarang 11%. Saya berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 33,4% menjadi 17,8% di tahun 2012. 2016 33,4%.
4%. Dan sekarang angka kemiskinan itu masih berputar tidak beda dengan angka 2012 ketika saya meninggalkan pos saya. Nah, itu cita-cita paling besar sebenarnya. Ya, untuk mensejahterakan rakyat Aceh kan diukur dari jumlah orang miskin. Ada pola lain yang akan diterapkan untuk karena ini kan isu kemiskinan itu cukup besar di Aceh. Kemiskinan umumnya terjadi di pedesaan. Orang kampung bisnisnya cuma lebih banyak ke pertanian. Pertanian yang paling banyak adalah persawahan padi, pertanian padi. Jadi di situ sebagian besar rakyat berjuang untuk memenuhi kebutuhannya. Dan sekarang pertanian padi masih sangat mungkin ditingkatkan menjadi minimum 2 kali lipat. Cara-caranya ada sama saya, simple, orang lain pun bisa mikir caranya. Kemudian saya buka sama karena kalau bicara juga bicara bagiannya dari Aceh, BPJS bagiannya dari APBN. Nah, saya akan melihat di mana kalau mungkin kita memperbaiki BPJS. Sekarang dikeluhkan oleh masyarakat adalah sulitnya administrasi dan rendahnya mutu obat yang diberikan oleh BPJS. Coba kita lihat dua hal itu apakah bisa diperbaiki. Tidak. Kalau tidak, bagaimana solusinya? Nah, mungkin kita hidupkan lagi JK untuk suplemen, untuk menutupi kekurangan BPJS. Atau kita tolak BPJS, lalu kita aktifkan JK, tapi duitnya dua aja nih. Saya rasa BPJS itu masih bisa diperbaiki. Yang penting dua hal. Masyarakat gampang akses ke BPJS dan BPJS memberikan pelayanan yang betul. Terlayani lah Bang. Kalau nanti kemudian setelah pilkada 2017 Anda menang, apakah Anda akan merangkul calon-calon yang lain untuk sama-sama membangun Aceh yang lebih baik lagi? Tentu calon lain punya program-program yang bagus. Alangkah bodohnya saya kalau tidak menyerap program-program bagus yang ada sama mereka. Saya akan duduk bersama siapa yang mau ya. Nah, duduk bersama, kita minta mana program lu yang bagus-bagus itu. Saya pakai. Mungkin sama dengan bos saya ya. Kita bilang sama. Ada yang bagus di mereka kita ambil. Nah, itu tujuannya. Jadi visi misinya kita minta. Setelah kita minta dari KIP, maka orangnya kita panggil duduk rapat bersama. Yuk sama-sama Bung Aceh. Ada anggapan tahun 2012 lalu Anda tidak dicalonkan oleh PA, oleh Partai Aceh, karena Anda tidak mampu merealisasikan MOU. Salah satunya bisa dikatakan bendera. Kemudian Anda tidak dicalonkan lagi oleh PA. Ini apa tanggapan? Bukan itu sebabnya. Saya nggak dicalonkan lagi oleh PA karena gini, para pemimpin GAM yang tadinya dua hebat, Panglima kan hebat, Panglima GAM, seorang Panglima. Kemudian ada yang menteri di GAM, Menteri Luar Negeri, Perdana Menteri. Melihat saya sebagai orang GAM, tapi nggak punya jabatan apa-apa. Loh, dia yang nggak punya jabatan apa-apa mampu, kita Panglima, kita Menteri, kan lebih mampu lagi. Nah, jadi mereka coba-coba lah ikut dan menang dengan segala cara. Akhirnya menang juga. Sekarang kemampuan
Tengku Agam ini yang nggak punya jabatan apa-apa di GAM, dan kawan mereka yang pimpinan udah diketahui rakyat. Rakyat yang membandingkan. Kalau ada anggapan bahwa Anda tidak berhasil merealisasikan betul-betul perjanjian itu, Perjanjian mana? Yang belum kan dua hal. Tentang bendera dan lambang daerah. Tidak ada yang bisa sekaligus semua berhasil. Cuma sekarang, oke lah saya nggak berhasil. Apakah mereka sekarang berhasil? Saya siap naikin bulan bintang. Ini bendera di depan rumah saya, tiangnya akan saya tambah satu lagi untuk bulan bintang. Di depan kantor DPR saya lihat sudah ada 2 tiang. Tapi kalau 1 tiang cuma yang berisi. Itu pun bukan berisian dengan bulan bintang, merah putih. kalau kemudian Anda kalah, apakah siap berpartisipasi membantu mereka? Siap, tentu siap. Akan saya kasih visi misi saya, barangkali mereka bisa pakai. Sama halnya dengan saya minta visi misi mereka, barangkali bisa pakai. Makanya saya serukan pilkada halal yuk. Kalah menang halal. Tapi kalau pilkadanya haram kayak dulu, iya resikonya kayak sekarang. Apapun yang kita buat nggak diberkati Tuhan. Nawandi, Anda termasuk orang yang mempopulerkan calon independen. Kemudian sekarang Anda sudah mendapat dukungan dari partai politik nasional. Kenapa Anda tidak mau naik Independen lagi kan? Ya, bagus tuh. Independen, jalur perseorangan membutuhkan suasana politik yang dewasa. Bukan lagi politik barbar. Artinya, Aceh ini udah pernah maju politiknya di tingkat ukuran nasional ya, udah pernah menjadi sangat demokratis tuh. Kemudian itu karena ada kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, sehingga akibatnya suasana politik di Aceh sekarang tidak dewasa. Bahkan sudah menjadi setback. Dulunya pernah unggul di level nasional, orang Aceh ini hebat, porsi banyak hal. Nah, sekarang nggak gitu. Maka saya bisa saja naik dengan independen. Kemarin pun nyaris mendaftar sebagai calon independen. Tetapi yang hambatan ada. Pertama, hambatannya tidak disukai oleh para pemilik partai. Dan merupakan suatu kemaluan bagi partai kalau independen menang. Kemaluan itu jangan dihadirkan menang. Kalau ada kemarahan kan bisa pakai malu menjadi kemaluan. Maka nanti dalam pikiran saya juga tetap akan membangun suasana demokratis di mana calon independen pun leluasa untuk menjalankan diri, tidak ditekan-tekan. Sebenarnya yang demokrasi murni adalah demokrasi dan calon independen. Nah, bukannya banyak kepentingan karena naik dengan menggunakan partai, Pak? Dengan Jadi Anda menunjukkan bahwa kalau naik calon independen banyak ada kepentingan pribadi. ya, Nah, bukan. Kenapa independen diganggu? Bukan tadi maksudnya bukan itu, bukan karena ada kepentingan maka independen. Ada gangguan kalau independen kali ini belajar dari pengalaman tahun 2012. Jadi saya akan bikin, kalau menang akan bikin suasana yang memungkinkan bagi calon independen menjalankan diri sama nyamannya dengan pakai partai politik. Nah, maka saya sebut sebetulnya yang demokrasi itu independen. Dia mau berbicara atas nama semua rakyat, bukan konstituen partai.
Mungkin Anda bisa menceritakan sedikit soal bagaimana kemudian Anda mendapat pekerjaan dari SBY sehingga Partai Demokrat memberikan dukungan kepada Anda. Bagaimana ceritanya? Pendukung siapapun dia, pengusung, tentu akan melihat parameter yang dapat diukur secara ilmiah, antara lain yaitu dengan survei, kemudian track record, apa yang udah pernah kita perbuat, apa kegagalan di masa lalu dilihat. Golkar pun sangat berminat, PAN pun sangat berminat, P3 pun sangat berminat, tapi mereka punya minta wakil. Saya nggak masalah dengan wakil, tapi saya wakil yang kira-kira punya daya dongkrak. Golkar dengan dibanding Demokrat cuma kalah mencapai garis finish. Nah, keduluan sama Demokrat. Jadi kemarin itu saya mengatakan bahwa siapa duluan ngeluarin surat, dia dapat. Bukannya sudah awal beredar bahwa Anda bakal berpasangan dengan Bapak? Iya, tapi kemudian ketika masa yang dijanjikan ke saya lewat, saya juga beralih ke Golkar. Nah, kemudian Golkar pun ternyata tidak bisa mengeluarkan surat karena ada berbagai pengaruh lingkungan. Nah, saya balik ke Demokrat pun nggak berdiam diri. Oke, waktu kami udah habis. Tapi kalau waktu dan Golkar nggak final juga, ya kami balik loh. Balik. Kamu kan mereka dengan cepat mengeluarkan surat menjelang saya daftar independen. Apa yang membuat SBY itu menarik pada Anda? Itu sebenarnya Pak SBY. Ya, yang jelas SBY dengan saya, dia presiden, saya gubernur. Dan banyak program-program saya yang dijempoli, diajukan jempol oleh SBY. Antara lain ya jika itu. Kemudian BKPG. BKPG kan kumpulnya dari Aceh nih. Sehingga jadi dana apa sekarang? ADG yang dana desa ya. Nah, di BKPG kita mulai pancing dengan dana 70 juta rupiah per kampung. Kemudian jadi 90 lah. Itu berhasil memancing dana alhamdulillah dari pusat kan. Dan ketika pusat menerapkan ke Indonesia, bukan aja. Sama dengan BKA memancing BPJS. Dan ada banyak lagi contoh yang diambil pusat. Ini penguasaan pembangunan yang ketuanya Tapolak. Nah, itu diambil pusat dan namanya apa? Dinamakan penguasaan pembangunan. Maka berdasarkan dengan beberapa program yang berhasil yang membuat Anda selalu dekat dengan SBY? Enggak dekat juga. Enggak dekat. SBY dengan saya hubungannya bukan profesional, bukan hubungan kemesraan pribadi, bukan. Nah, sampai sekarang saya walaupun sudah didukung oleh SBY, sudah didukung oleh Partai Demokrat, saya belum ketemu secara langsung dengan SBY setelah beliau selesai. Ada partai politik yang jelas mendukung saya, tapi dirayu-rayu agar mencabut dukungan. Pakai uang pun mau mereka, asal partai itu mencabut dukungan. Itu kan walaupun di mulut kita, di mulut dia, di mulut kita semua keluar Allah, subhanallah. Tapi mereka itu teman Bang Iwan juga? Enggak. Saya teman orang Aceh juga, ya orang Aceh. Insya Allah biasa. Tapi pekerjaan Jadi terakhir apa pesan terakhir untuk Pilkada 2017, Bang Wandi? Ya pesan terakhir apa? Ayo laksanakan pilkada secara halal, gitu. Supaya kalian kalau menang pun halal. Gaji yang kalian terima halal. Program-program yang kalian buat itu dari Tuhan, gitu kan? Itu aja. Jadi pilkada halal ini bukan untuk saya aja, untuk siapapun pesertanya. Semua calon. Apa susahnya bikin pilkada halal? Nggak membunuh,
nggak menteror, nggak menculik, nggak memfitnah, nggak menyogok, nggak kong kali kong dengan KIP, tidak bawa lari dan tukar kotak suara. Apa susahnya lakukan itu? Jadi halal kalau semuanya yang saya sebutkan tidak lakukan. Apakah susah? Bukan, yang paling susah haram. Haram itu berkonsekuensi hukum. Karena pesan perkara halal ya cukup kuat perkara halal. Itu pesan saya. Bagi yang punya pikiran waras, yuk sama kita bikin perkara halal dengan saya. Iya.